Selamat malam Omania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Hari ini hari Rabu. Rabu, rajin menabung. Jangan beli barang yang mahal, tabung dulu. Ntar kalau duitnya udah banyak, baru habis itu beli barang yang lebih mahal lagi. Sama aja ya. Kerja itu harus mati-matian, biar nggak mati. Di dalam tubuh yang muda terdapat pundak yang lansia. Pegel gendong satu kantor. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal isu ijazah palsu yang muncul lagi. Muncul terus, sudah kayak mantan, udah lupa, udah clear chat, tiba-tiba dia nge-like story. Kan jadi terengaing-ngaing gitu ya. Terngiang-ngiang. Kita balas aja pakai gombalan. Pakai ditanya lagi soal gombalan. Tahu nggak kalau kamu sama Ujan itu sama? Kok bisa? Sama-sama bikin nggak bisa kemana-mana. Bawa aja mau selimutan aja terus ya. Selimutan masing-masing. Di rumah masing-masing. Langsung senyum tuh kan. Tambahin lagi. Kamu jangan senyum terus. Soalnya senyummu seakan mengajak berumah tangga. Makin bingung kan? Tambah lagi. Habis 14 apa? 15. Salah. Lama bales ya? Bisa aja karet LPG. Di tengah masyarakat yang makin melek informasi, urusan ijazah, ramenya ngalahin gosip temen tongkrongan yang tiba-tiba udah jalan bareng sama atasan. Temen lo slow aja, tapi semuanya pada kepo. Pasti. Kantor apa lambe gacor nih? Ngerocos terus. Di setiap polemik ijazah asli atau palsu selalu ada cerita panjang yang seru. Entah itu perjalanan akademik atau dinamika politik. Yang lebih plot twist dari saldo penonton tengah bulan. Kebanyakan wishlist, saldo plot twist. Bisa aja saya. Fenomena dokumen asli atau palsu nggak sesimpel itu, Marimar. Cukup Nandito. Buat pejabat, keabsahan ijazah itu simbol integritas yang menentukan kepercayaan publik. Betul. Dan kali ini isu ijazah palsu nyasar ke nama Hakim Konstitusi Arsul Sani. Namanya muncul dalam laporan ke Bareskrim pada 14 November. Gelar doktoral yang dikantongi Arsul dari Collegium Humanum Warsaw Management University, Polandia, diragukan keasliannya. Udah menjabat jadi hakim konstitusi sejak Januari 2024. Lah kok baru sekarang dilaporin? Udah gitu salah tempat lapor. Harusnya lapor dulu ke Mahkamah Kehormatan Dewan, jangan langsung main polisi-polisian. Harusnya gitu. Kan jadi bertinyi-tinyi. Bertanya-tanya. Kok mendadak ijazah Arsul dipermasalahkan? Iya, betul juga. Ini apa ada? Ada apa? Ada ini apa? Ada apa ini? Apa ada ini? Dan yang makin bikin miris adalah tuduhan keabsahan ijazah Arsul Sani muncul pas MK dapat banyak apresiasi dari publik. Karena sehari sebelum laporan soal ijazah Arsul masuk ke Bareskrim, yakni pada 13 November, MK mengetok putusan penting. Pas banget gak sih? MK lagi gacor langsung kena lapor. Yang berlalu soba abu tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang my tua. My trip mantan hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur.
Udahlah ya, kita fokus dulu ke isu ijazahnya. Jadi menanggapi laporan itu, pada Senin 17 November kemarin, Arsul Sani menyampaikan klarifikasinya. Bahkan dia menunjukkan dokumen ijazah asli disertasi yang ditulisnya hingga fotonya saat wisuda. Mantap tuh. Nah gini kan enak, langsung aja tunjukin beres. Iya, benar. Nggak pakai ribet, nggak pakai banyak syarat. Iya. Boleh dilihat tapi nggak boleh difoto, nggak boleh direkam. Itu ijazah apa nonton bioskop? Iya. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Tak semua itu baik untuk kita. Berondong jagungnya 2 ya. Dipisah. Rasanya bang dipisah? Enggak, kucing lagi berantem pisahin. Arsul juga bilang bahwa saat wisuda kampusnya juga mengundang Ibu Dubes Indonesia di kota Warsawa, mendiang Anita Lydia Luhulima. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani memaparkan perjalanannya menempuh pendidikan doktoral sejak 2011 hingga lulus 11 tahun kemudian pada Juni 2022 dan wisuda pada Maret 2023. Lama juga ya 11 tahun. Yang penting lulus dengan predikat cum laude. Jangan sampai kuliahnya lama, lulusnya dapat predikat lower second class honors. Setara IPK 2, itu. Dijamin susah cari kerja. Bisa sih ya. Kan nggak perlu prestasi, yang penting ada koneksi. Jadi perjalanan doktoral Arsul mulai di 2011. Ia daftar di Professional Doctorate Program di Glasgow Caledonian University atau GCU di Skotlandia. Tahu nggak Skotlandia? Tahu penonton? Taunya slot aja dia. Di akhir 2012 tahap pertama beres dan ia udah terima transkrip. Lanjut ke proposal disertasi. Startnya jelas tuh. GCU itu kampus mentereng. Banyak yang rebutan beasiswa buat kuliah di situ. Udah kayak rebutan lahan makam di Jakarta. Tapi masuk tahun 2014, kuliah Arsul mulai kalah saing sama kesibukan politik. Soalnya dia resmi jadi anggota DPR periode 2014 hingga 2019. Alhasil Arsul cuti kuliah, disertasinya ikut ketunda. Ibarat lo lagi ngikutin drama Cina baru sampai part 2 tapi gebetan lo tiap hari ngajak jalan. Akhirnya kan ketinggalan episode. Mana pas anak orang kaya lagi milih binatang piaraan lagi. Dan di 2017 Arsul resmi nggak nerusin program doktoralnya di GCU. Intinya studinya bukan gagal tapi udah capek sendiri, mau nerusin lagi dari part 3 tapi episodenya udah masuk part 1329. Pegel scrollnya tuh ya. Jempolnya bisa six pack tuh. 3 tahun kemudian di Agustus 2020 Arsul mulai cari kampus yang bisa menerima transfer studi. Biar nggak harus ulang doktoral dari awal. Ternyata Collegium Humanum Warsaw Management University di Warsawa, Polandia bisa nerima transfernya. Ya udah, Arsul langsung daftar di program Doctor of Laws dengan skema by research. Ibarat main Mobile Legend ya. Rank udah mythic, skin udah ada tapi ganti HP. Bener tuh. Gak mau balik rank ayam alias warrior, mau ke mythic. Kudu push rank sambil begadang 7 hari 7 malam. Bisa, benar. Ujung-ujungnya ranknya stuck, tensinya yang naik. Balik lagi ke noob. Arsul juga bilang kalau sebelum daftar dia sudah melakukan verifikasi sana sini. Mulai dari cek database perguruan tinggi luar negeri milik Kemendikbud RI dan menemukan CHWMU ada dalam database Kemendikbud RI. Lanjut hubungi Kedubes Polandia di Jakarta yang membenarkan status kampus itu sebagai universitas terdaftar dan memiliki kerjasama global. Ya intinya kampusnya dicek dulu. Nggak kayak penonton. Lihat flash sale sepatu nggak pakai baca review langsung check out. Pas nyampe sepatu Barbie itu. Mana bayar pakai pinjol lagi. Kebanyakan wishlist gajinya plot twist.
Arsul Sani akhirnya lulus pada Juni 2022 dan diwisuda pada Maret 2023. Setelah mempertahankan disertasinya berjudul Re-examining the Considerations of National Security Interests and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a Case Study on Indonesia with Focus on Post-Bali Bombings Development. Panjang judulnya ya, udah jadi satu paragraf sendiri tuh. Paham nggak penonton? Paham? Apa artinya? Staycation aja yang diinget ya. Ada kata Balinya langsung pikirannya staycation. Gini nih kalau keseringan stay tapi jarang vacation. Dan hasil legalisasi ijazah itu kemudian digunakannya sebagai salah satu syarat administrasi saat mengikuti proses seleksi sebagai hakim MK di DPR RI. Lebih lanjut waktu ditanya soal kampusnya yang di Warsawa, Arsul bilang kalau nama universitasnya sekarang udah ganti. Sekarang namanya jadi University of Business and Applied Sciences Varsovia. Tapi meski namanya udah ganti, Arsul ngaku gedung-gedung kampusnya masih ada sampai sekarang. Ibaratnya kayak temen yang gonta-ganti nomor HP tapi orangnya ya tetap itu-itu juga. Kita kira jaringan teror. Ternyata ternak buzzer. Ternak termul lagi. Termulia. Panjang umurnya setermulia. Buzzernya lagu ulang tahun. Nah, penjelasan akademiknya udah panjang lebar, tapi laporan dugaan ijazah palsu Arsul masih jalan. Jadi awalnya laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK pada Jumat 14 November lalu. Saat pelaporan ke Baris Krim Polri, pelapor menduga bahwa Arsul Sani menggunakan ijazah palsu. Menurut pelapor, salah satu bukti yang dijadikan landasan pelaporan adalah pemberitaan yang mengungkapkan adanya penyelidikan oleh Komisi Anti Korupsi di Polandia mengenai dugaan fraud yang terjadi di kampus tersebut. Nah, ini bukti yang dibawa pelapor cuma berita yang nyeritain kampusnya, bukan Arsulnya. Jadi kesannya kurang kuat. Kayak lo tiba-tiba marah sama gebetan lo cuma perkara lihat instastory temennya. Foto meja, kopinya 3, pakai caption nemenin dia yang lagi puyeng. Lo udah suzon duluan. Overthinking, mikir ada orang ketiga. Padahal yang puyeng gebetan lo lagi stres ngurusin bucin cemburuan. Makanya pesen kopi 2. Kalau pesen martabak 2, rakus gebetan lo. Balik lagi, jadi Arsul bilang dia kurang mengikuti perkembangan kasus yang menerpa kampusnya. Tapi dia coba menjelaskan sedikit yang dia pahami. Arsul cerita kalau dia sempat baca berita dan kasus fraud itu terjadi 1,5 tahun setelah dia selesai studi. Rektor WMU ditahan oleh Komisi Anti Korupsi Polandia dengan tuduhan menyuap pejabat Kementerian Pendidikan Polandia untuk mendapatkan izin program eksekutif MBA itu. Meski sudah dijelaskan oleh Arsul, kasus dugaan ijazah palsu Arsul masih terus menggelinding. Karena kalau merinding lihat rekening. Udah tengah bulan soalnya. AMPK sebagai pelapor pada Senin 17 November giliran melaporkan sejumlah pihak di Komisi 3 DPR RI periode 2019 hingga 2024 ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. AMPK menduga Komisi 3 DPR RI telah lalai dalam melakukan fit and proper test saat Arsul Sani maju sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Saat melaporkan, AMPK membawa sejumlah bukti yang sama seperti sebelumnya. Dan laporan mereka diterima oleh MKD. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal bilang bahwa kita nggak perlu ahli gizi. Beda kasus ini ya? Beda kasus itu, udah klarifikasi itu. Orangnya sama soalnya. Jadi Cucun bilang pimpinan DPR akan meminta MKD buat mengecek laporan itu. Gimana, cocok? Udah kayak penonton. Pelapor ini orang-orang gigih, mau buktinya tipis tetap optimis. Nah kalau penonton gajinya tipis, kerjanya nggak habis-habis. Tapi tetap aja nggak pernah nangis. Ntar kalau nangis inget ingusnya jangan ditelen ya.
Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman sempat menyinggung perkara ini di dalam rapat Komisi 3 bersama pansel calon anggota Komisi Yudisial. Dalam rapat itu Habibur Rahman bilang kalau Komisi 3 nggak punya kemampuan untuk mengecek keaslian ijazah. Wait, tunggu dulu. Emang sih Komisi 3 nggak punya alat, nggak punya kemampuan. Tapi kan bisa menggandeng lembaga atau spesialis. Benar. Proyek jalan aja bisa gandeng subkon. Iya juga sih. Masa urusan verifikasi dokumen nggak bisa gandeng ahli? Nggak bisa apa nggak mau? Aduh. Ya udah tahu saya. Cubit nih. Pada akhirnya polemik ijazah Arsul Sani bukan sekedar soal lembar dokumen dari universitas di luar negeri. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya verifikasi data, ketelitian lembaga negara, serta transparansi pejabat publik agar setiap proses berjalan tanpa keraguan. Betul. Di era informasi yang bergerak cepat, kebenaran bukan lagi cukup diklaim tapi harus diuji, dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus. Semua dinamika ini jadi pengingat bahwa integritas akademik itu fondasi yang gak bisa ditawar. Entah itu pejabat, lembaga atau masyarakat. Dan kalau fondasi ini mulai goyah, kalau verifikasi cuma dianggap sebelah mata, dan kalau duga-menduga lebih kuat dari cek fakta. Intinya kalau integritas terus goyang, maka jangan heran isu serupa akan terus datang. Masyarakat semakin bimbang dan kepercayaan perlahan bisa menghilang. Dan semua menghilang. Kayak judul lagunya Garasi itu. Judulnya bukan ya? Ya pokoknya begitulah ya. Tahu kan band Garasi kan? Semua karena cinta, ku menangis. Fedi Nuril akan hadir di Midnight Live. Dan semua menghilang. Oh itu baru ketemu saya nadanya tadi. Kebanyakan baca berita jadi lupa. Kami juga punya Ladies Night setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di Midnight Live. Mania, malam ini aku mau ajak kalian buat main balap-balapan. Bukan balap karung, tapi balap go-kart atau karting. Tapi omonnya tahu nggak sih go-kart itu apa? Sini, aku kasih tahu. Mania, aku lagi nonton orang latihan go-kart nih. Kelihatannya keren banget. Tapi tahu nggak sih go-kart itu merupakan salah satu olahraga bermotor menggunakan single seater dan juga tanpa kokpit atau tanpa penutup. Nah, katanya go-kart merupakan step awal untuk melangkah ke F1 kayak juniornya gitu kali ya. Tapi ini bener nggak sih? Atau aku cuman sotoy doang? Langsung aja kita tanya sama expertnya. Ada Mas Romi. Halo. Halo Mbak. Apa kabar? Baik. Kak Romi ini adalah CEO dari Go-Kart Avenue Jakarta Selatan. Kak Romi, apa sih sebenarnya go-kart itu yang perlu diketahui sama kaum mania? Jadi go-kart itu adalah cikal asal muasal dari pembalap-pembalap yang berkecimpung di dunia balap internasional maupun nasional gitu. Jadi semua pembalap Formula One, balap rally WRC, balap touring car, drifting dan sebagainya macamnya itu bermula dari go-kart. Jadi di go-kart itu semua diajarin dari cara mengemudinya, cara ngeremnya, cara ngegasnya, racing line-nya seperti apa. Semua itu awal mulai dari go-kart. Berarti bener ya, adiknya atau juniornya F1 ya? Betul merupakan banget. langkah awal untuk menuju F1. Ya. Nah, kalau aturan mainnya ini beda nggak sama F1? Aturan mainnya ya tentu pasti beda ya, karena kalau Formula One udah tingkatnya udah profesional ya kan. Nah kalau di sini kan karena awal mula, jadi siapapun sebenarnya bisa main. Ya. Pertama mungkin yang baru-baru datang atau belum pernah main di sini bisa registrasi di sini, ntar melakukan pembayaran, lalu kita akan adakan briefing jadi menonton
tutorial gimana cara mengendarai go-kart, ngerem, gas, steeringnya seperti apa, cara nikung, cara racing seperti apa, itu selama kurang lebih 6 menit. Setelah itu baru nanti tinggal nunggu panggilan untuk sesinya dari si member tersebut. Setelah itu nanti baru kesempatan dia main, kurang lebih sekitar ada 10-15 set kita kasih kesempatan buat mereka nyobain di Go-Kart Avenue. Bisa nggak untuk dipertandingkan secara profesional? Oh, oke. Itu bisa. Karena selain fun ya, karena kalau muda, teman-teman ya kan, anak-anak, cewek-cewek, cowok-cowok, semua teman-teman ngumpul sini bisa. Tapi kita akan ada kompetisi setiap bulannya, kita akan melaksanakan kompetisi gitu. Dan bahkan untuk juara umumnya itu kita akan kirim ke Eropa untuk di Grand Final. Di Eropa tahun depan di Le Mans. Nah, itu nanti akan ditandingkan dengan juara-juara dari seluruh dunia. Wah, keren banget. Jadi di sini juga selain bisa buat fun games atau pertandingan yang buat amatir gitu ya, yang buat bukan untuk profesional, tapi juga bisa buat pertandingan profesional sampai ke tingkat internasional nih Aumania. Keren banget. Nah, Kak Romi, aku tuh belum pernah main go-kart. Ini agak cukup ya Aumania. Boleh nggak aku nyobain main go-kart, tapi juga tanding juga? Bisa nggak? Boleh. Ini kan kebetulan lagi ada yang latihan nih. Mungkin kita join aja ya kan. Siapa tahu bisa ngalahin pembalap di sini ya kan. Aduh, ini jadi juara antar RT ya nantinya. Nggak apa-apa, yang penting juara kan. Oh, yang penting juara. Oke, Aumania. Let's go, kita cobain main go-kart. Yuhu. Oke Aumania, sebelum kita main kita registrasi dulu biar nanti nama kita terpampang nyata saat racing. Nah habis itu kita dijelasin aturan mainnya nanti gimana. Oke, udah tahu teorinya? Lanjut aku pakai jaket dan berbagai perlengkapan lainnya. Gimana? Udah cocok jadi pembalap belum? Nah, habis race up, saatnya kita beraksi di Metro Racetrack sepanjang 333 meter. Panjang juga ya. Oke, Aumania, let's go. Kita main go-kart. Yuhu. Doakan aku ya, Aumania. Bye-bye. Ternyata seru banget Aumania. Aumania harus cobain sensasinya. Akhirnya selesai juga. Thank you guys semuanya. Seru banget. Aumania, aku juara 2. Bareng sama teman-teman yang lainnya. Ini thank you so much Kakak. Thank you so much. Today racing is very nice. The best banget dan seru banget ini Aumania. Nggak hanya kita melatih adrenalin aja, tapi juga kita bisa melatih konsentrasi. Kalau penasaran seperti apa, bisa datang ke Go-Kart Avenue Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Guntur, Metro TV. Bye-bye. Itu tadi informasi dari Ladies Night bersama Fatma Ayu. Ya, gimana, seru kan? Nah, usai jeda tidak kalah seru, bintang tamu kita kali ini adalah Fedi Nuril. Aktor yang benar-benar bisa menjiwai perannya ya, totalitas. Sampai kadang-kadang setelah nonton filmnya kita jadi kesel sama dia ya. Tapi katanya dia suka bikin kesel pejabat. Ya. Enggak lah, pejabat yang bijaksana itu kan yang tidak anti kritik. Iya. Nah, udah gak sabar kan? Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Nah, seperti janji saya tadi, kita langsung saja hadirkan aktor film ternama tersebut. Udah gak penasaran kan? Ini dia, Fedi Nuril.
Mas Fedi. Saya nggak mau membahas itu sedikit pun ya. Ngeri-ngeri sedap. Silakan Oke, duduk. terima Mas kasih. Fedi. Kita tepuk tangan sekali lagi. Apa kabar Mas Fedi Nuril? Baik, alhamdulillah gini-gini aja. Ah, masa sih? Kongres untuk film Pangku baru saja meraih penghargaan terbaru di Filipina. Netpac Jury Prize for Best Asian First Film in New Horizons category. Alhamdulillah. Baru malam ini dikabarin itu. Oke. Ya. Gimana perasaannya Mas Fedi? Akhirnya kalau kita lihat Pangku ini kan saya jujur udah nonton ya, bagus banget. Tapi dari sisi aktornya ya, dari Mas Fedi bagaimana melihat perjalanan film Pangku? Jadi bersyukur banget karena kalau yang udah nonton kan terasa banget Indonesianya ya. Dan itu bisa diterima sama dari luar negeri, kayak waktu itu di Busan juga dapat penghargaan. 4 piala. 4 piala, jadi terasa kerja keras kita ini bukan hanya diapresiasi dalam negeri tapi luar negeri juga. Iya. Jadi bangga juga lah. Dan di FFI 7 nominasi. 7 nominasi Piala Citra Wush. Festival Film Indonesia. Luar biasa. Di Busan sempat viral tuh, Mas Fedi pakai eyeliner ya? Iya, benar. Itu sengaja apa gimana? Sengaja. Oke. Jadi sebenarnya tuh niatnya ada event sebelum ke Busan itu yang gue niatnya mau make up pakai eyeliner. Cuma karena waktunya mepet nggak sempet make upnya. Terus ternyata ada yang mengganjal gitu. Udah niat pengen make upan begitu, cuma nggak sempet. Ini Busan kayaknya kan festival luar negeri kan, isinya seniman semua, sikat deh gitu. Ya udah pakai, ya kaget aja sih ternyata responnya Viral banget loh. viral banget. Iya, jadi mengingatkan saya sama Garasi kan. Anak band loh ini. Semua karena cinta. Masih nge-band, Mas Fedi? Bandnya masih ada, tapi memang lagi nggak aktif. Oke. Ya. Tapi buat pelampiasan sehari-hari main gitar. Nggak, suling. Main suling. Suling. Ya. Oke, menarik ini. Tapi lu seintu banget gitu ya sama dunia politik tanah air. Kenapa? Apa yang buat lo semakin kritis? Ya karena situasinya sih yang nggak cocok dengan idealisme gue. Oke. Ya. Misalnya pertanyaan yang aman aja lah ya. Kenapa korupsi sulit diberantas di Indonesia? Ya kalau gue tahu jawabannya sih kayaknya udah diberantas ya. Gini deh. Jawaban paling bijaksana itu. Gini lah, kalau menurut gue ya penegakan hukum yang belum sepenuhnya gitu. Misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, hukumannya sholat 5 waktu aja gitu. Nah, kayak gitu-gitu kayak ya belum sesuai aturannya gitu penegakannya gitu. Oke. Ya kayak yang udah statusnya udah terpidana belum ditangkap juga gitu. Oke. Kayak gitu-gitu. Iya. Kita ganti topik gimana ya? Dia yang mancing deh. Deg-degan sendiri. Belajar main suling lagi. Iya, kita ngomongin suling lagi aja. Iya. Hari pahlawan memang sudah lewat. Yes. Apa arti pahlawan bagi Fedi Nuril? Arti pahlawan itu sosok yang rela berkorban demi orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Gitu, tanpa mengharapkan recognition, apa bahasa Indonesia? Pengakuan. Gitu. Jadi validasi nggak perlu. Yang penting dia tulus mengorbankan apa yang dia punya demi kebaikan orang lain dan nggak menuntut imbalan. Nah, gitu. Apalagi nuntut gelar. Wis. Gitu. Apalagi nuntut gelar ya, harus dari hati. Harus dari hati. Oke. Dan Mas Fedi ini baru saja diadili ya. Dalam sebuah acara Adili Idola. Itu. Kirain aib yang udah ditutup rapi-rapi dibuka. Tapi banyak nggak aib lo dibuka di situ? Lumayan. Lumayan yang gue pikir udah rapih banget, kebuka juga. Tapi lo stand up juga di situ ya? Yes, jadi bagian terakhir banget, gue bisa balas ngerosting semua yang sebelumnya ngerosting gue. Tapi jatuhnya stand up, jadi selain harus nyelekit, mesti lucu juga.
Nah gitu. Oke. Itu sih yang susah. Iya, iya. Kayaknya plong banget tuh habis stand up di sana. Yo, iya. Kan ada yang viral juga tuh. Kenapa? Kan ada yang viral juga tuh Iya, yang pas gitu. lo, apa namanya, punchline lo yang terakhir. Betul. Di situ yang gua kagumnya komedi ya. Kita bisa menutupinya dengan, nih bayangin ya. Nah gitu kan. Jadi seakan-akan adegan fiktif. Iya, iya. Nggak bener-bener ada objek yang kita tuju buat kata kasarnya. Jenius Oke. lah. Iya, Plong iya. banget rasanya. Rasanya akhirnya. plong banget, ya. Makanya kan gue bilang, akhirnya. Gitu. Akhirnya, nit gitu. Iya. Tapi memang susah ya jadi seorang komika ya. Susah banget. karena yang gue belajar ya kan kombut gue tuh Hernawan Yoga, ada Panji Pragiwaksono juga, bahwa untuk stand up itu benar-benar bisa nyampe ke penonton, satu setupnya kan berbasis fakta, punchline-nya bisa macam-macam metodenya. Nah, pertama untuk membuat punchline-nya logis dan lucu itu yang menurut gue susah. Iya, 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 iya. Apakah nanti lo bakal fokus juga ingin mendalami dunia stand up? Enggak. Karena menurut gue beban komedian adalah begitu muncul acara seperti ini atau dikasih mic lah untuk sedikit greeting, orang pasti menuntut dia harus lucu. Iya. Padahal mungkin ya memang cuma selamat siang, terima kasih udah datang, selamat nonton. Tapi ya aku nggak lucu. Nah itu menurutku berat bebannya itu. Iya, iya, iya. Iya. Jangan sampai di level itu deh gue. Iya. Capek kalau harus mikirin materi terus. Cukup jadi aktor, suami poligami. Di film ya. Di film. Iya kan sebagai aktor kan. Betul. Bahkan dijuluki sama netizen itu duta poligami Indonesia loh. Tapi itu karena totalitas aktingnya Mas Fedi Nuril. Gimana Mas Fedi Nuril dapat julukan seperti itu dari netizen? Nggak masalah, itu kan bercandanya netizen ya. Karena apa film-film yang gue peranin ya gue bercanda aja lah, lucu-lucuan. Iya. Dan akhirnya lo sekarang memilih genre horor. Yes. Korin 2. Korin Kita kasih 2. tepuk tangan Korin 2. Wow. Pertama kalinya lo memerankan sebuah peran dalam film horor gitu. Enggak, ini yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Apa yang berbeda dengan film horor yang sebelumnya? Jadi pertama temanya, Korin 2 ini mengangkat isu perundungan. Oke. Dan menurut gue itu penting Ya. untuk diangkat karena efek dari perundungan ini bahkan yang merundung pun itu efeknya sangat negatif, apalagi di anak-anak yang masih remaja ya, itu bisa mempengaruhi masa depan. Ya. Jadi supaya pertama adalah orang tua yang di rumah yang mendidik dan menjaga mereka agar tidak menjadi pembuli atau dibully, dan juga kepada pihak-pihak yang berwenang, yang bertanggung jawab. Misalnya ini terjadi di sekolah, mereka turun tangan untuk bisa menyelesaikan kasus ini gitu, nggak kabur-kaburan atau menyelimuti ini seakan-akan ini demi menjaga baik nama sekolah. Nama sekolah itu kan benda mati ya, tapi menjaga mental baik murid-murid ini justru lebih penting buat masa depan kita gitu. Iya. Itu dia sebenarnya kasusnya juga semakin banyak ya kalau kita lihat akhir-akhir ini, dan akhirnya Korin 2 mengangkat soal tema perundungan ini. Iya. Di luar genrenya film horor begitu Iya. ya. Dan lo juga seorang ayah gitu. Betul. Kan. Gimana lo mendidik anak lo biar biar tidak menjadi seorang pembuli Iya. atau mungkin tidak dibully gitu. Nah, yang gue belajar sih, anak itu di rumah harus merasa aman dulu. Misalnya dia diganggu gitu di sekolah, sampai rumah cerita ke orang tua, oh, kamu jangan diem aja dong, lawan dong, jangan kayak pengecut gitu. Nah itu pun sebenarnya orang tuanya jatuhnya udah ngebully tuh. Dia datang ke kita untuk minta perlindungan, untuk minta masukan, tapi malah kita judge balik, kita bully balik. Nah itu yang akan kena di mental dan psikologis mereka. Jadi kalau misalnya, alhamdulillah sih sampai sekarang anak gue bukan korban bully atau pembuli, tapi misalnya ada yang sekadar gangguin lah, bilang kamu kalau ada yang gangguin, kamu bilang ke guru, biar guru nanti yang menyelesaikan ini gitu. Jadi ya itu sih yang gue utamain. Yang penting sampai rumah mereka merasa aman gitu, bahwa pasti dapat support dari orang tua. Itu dia. Ya.
Memang semua berawal dari keluarga ya. Ya. Kehangatan keluarga sangat dibutuhkan ketika anak lagi lemah seperti itu. Nah, kalau di film Corin 2 ini boleh ceritain sedikit soal peran lo seperti apa di sini, dan ini kan berbeda jauh ya ceritanya dengan Corin 1. Ya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi orang tidak harus nonton Corin 1 untuk bisa ngerti ceritanya. Oke. Jadi berdiri sendiri dia. Gitu. Oke. Nah, peran lo di sini seperti apa? Peran gue sebagai Pak Makmur, dia itu tukang sampah di Desa Sukajadi. Ya. Punya anak namanya Jaya yang diperankan Ali Fikri. Nah, Jaya ini dia dibully sama anak-anak sekolahnya. Dan Pak Makmur yang melihat tentu nggak terima, dia melaporkan ke sekolah. Dan pihak sekolah menolak untuk menyelesaikan kasus ini karena takut kasus ini tersebar dan nama sekolah jadi jelek. Oke. Sampai akhirnya dengan amarahnya dan keputusasaannya untuk mendapatkan keadilan nggak bisa, dia memilih jalan kegelapan dan memanggil Jin Corin untuk membantunya menuntut balas. Oke, iya. Penasaran kan? Nah, itu dia. Ini menarik ini kan, karena ketika film horor dihubungkan dengan perundungan gitu ya. Jadi kan kita juga ada sisi mendidiknya juga nih untuk anak-anak agar tidak menjadi seorang pembuli, atau bagaimana tadi caranya agar tidak dibully juga. Intinya balik lagi ke keluarga, kehangatan dalam sebuah keluarga. Tapi memang keluarga itu sangat penting ya, Mas Fedi. Sangat penting untuk membangun tubuh yang sehat, jiwa yang kuat itu memang dari rumah kok semuanya bermulai gitu. Apa arti keluarga dalam karir lo sejauh ini, Mas Fedi? Oh, ini support system. Tempat yang tidak diragukan, akan terus mendoakan, akan terus mendukung, dan menjadi tempat keluh kesah lah, yang bahkan kalau gue pribadi sih tidak perlu pusing memberikan saran atau apa, yang penting dengerin aja. Ada yang mau mendengarkan, ada yang memberi perhatian, itu cukup sih. Oke. Nah, tentunya kan kita juga minggu depan ulang tahun Metro TV. Yang ke-25 loh, Mas. Ulang tahun Perak. Iya. Luar biasa. Temanya Journey with Empathy. Nah, empathy itu sangat penting ya, Sangat Mas penting. Fedi ya. Ya. Apalagi jangan sampai pejabat kita tidak punya empati, menyakiti hati rakyat. Nah, Ya. betul. Bagaimana menumbuhkan rasa empati itu? Satu, memang dialog ya. Harus duduk, kita berbicara dan berusaha mengerti. Bagaimana cara berusaha mengerti? Ya kalau aku sih pakai pertanyaan kenapa. Terjawab, kenapa lagi, kenapa, sampai akhirnya pengertian itu memang tulus ya. Pengertian kan nggak bisa dibuat-buat gitu. Jadi bukan cuma sekedar setuju, tapi benar-benar ngerti kenapa itu diucapkan atau itu dilakukan, dan nggak ada cara lain sih untuk duduk bareng dialog gitu. Iya. Intinya ada partisipasi publik lah, nggak tiba-tiba disahin aja. Gitu. Iya. 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 Oke, iya. Ganti topik lagi. Harapan Mas Fedi terhadap film Corin 2. Oke. Satu, ini genre horor yang horor slasher. Jadi bukan hanya menakutkan, menyeramkan, tapi juga seru. Kayak kita naik roller coaster ya. Itu menegangkan, menakutkan, tapi serunya itu bisa bikin kita mau naik 2-3 kali lagi gitu kan. Itu satu. Jadi hiburan yang memang pengalaman itu seru. Kedua, ya aku berharap isu yang diangkat ini soal perundungan itu memang bisa menyentuh hati penonton sehingga lebih aware soal perundungan, lebih peduli, lebih menganggap serius bahwa ini bukan masalah ledek-ledekan atau ringan, ini berat sekali mempengaruhi mental dan psikologis gitu loh. Dan ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Dan let's say pihak yang berwajib atau pihak berwenang juga menanggapi dengan serius, karena jangan perbedaan zaman ini, generasi sekarang lembek ya, gitu dibanding saya gitu. Dulu saya digampar, disabet pakai gesper. Nah itu kan semua ada penelitian, bahwa penelitian itu menyatakan itu salah semua yang terjadi dulu gitu. Dimana jangan sampai terulang, supaya kita benar-benar bisa membangun generasi emas, bukan generasi cemas. Lo optimis tuh ya, Indonesia Emas 2045 lo optimis tuh?
Oh kalau sekarang sih belum. Oke. Ya. Butuh proses. Butuh proses, butuh proses. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi soal film Korin 2, Ya. katanya waktu film Pangku lo bawa apa? Truk rumah, bener gak sih? Bener. Buat belajar. Buat pendalaman karakter Buat dan pendalaman buat karakter. belajar juga karena Oke. kayaknya gue seumur hidup belum pernah bawa truk pick up sih. Jadi gue minta truk yang buat syuting itu gue bawa pulang, gue bawa sehari-hari Iya. supaya waktu syuting ya meyakinkan orang nonton, oh iya bener dia truk ikan Iya, nih, emang. pengantar ikan gitu. Emang bener sih, coba nonton deh. Ya. Jago banget ganti giginya. Iya. Bener-bener pendalaman karakternya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi target gue adalah dari masih 2 tangan gitu kan, kaku, sampai akhirnya kan karakter gue di situ ngerokok ya. Nyalain tuh set, udah lancar 1 tangan. Wah, udah siap syuting nih berarti. Ya, Oke. gitu. Nah, di film Korin 2 juga lo belajar alat musik. Ya, Karinding. karinding. Berapa lama lo belajar itu? Itu lama kayaknya, ada 2 minggu. Karena ternyata gue pikir kayak suling aja ya, tinggal ditiup gitu kan. Ternyata kan dia tuh harus disentil gitu. Oke. Gak boleh terlalu kenceng, gak boleh terlalu pelan. Terus kalau dilihat kayak dijepit aja. Tapi ternyata kerongkongan sama lidah tuh berperan untuk bisa ngeluarin suara yang tuang gitu. Oke. Nah yang lebih susahnya lagi, ini kan bukan sekedar ngeluarin suara, tapi disuruh bikin nada yang bisa bikin merinding. Dan nanti penonton pas dengar suara itu, waduh mau terjadi apa nih gitu kan. Ya. Oke, wow. Itu apa ya, peran kunci dari Karinding itu di situ Iya ya? gitu, itu kayak semacam ritualnya lah. Oke. Gitu untuk memanggil Korin itu. Berarti lo harus bawa pulang tuh? Bawa pulang, nyoba tiap hari, sampai 1000 tuh Korin di rumah gua. Banyak banget. Berarti rame banget. Gitu. Ya jadi karena bener apa awal-awal tuh bunyinya cuma pek, 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 yang datang kecoa. Nah gitu gue latihan dan sampai akhirnya gue aduh udah mau syuting kan, minta tolong banget cariin yang bisa main. Dan ternyata di Jakarta gak ada. Itu kayaknya tradisionalnya tuh bener-bener mungkin yang di Jawa Barat tuh yang mungkin bukan di ibu kota gitu kan. Oke. Nah akhirnya datang nih orang Bandung dia memang. Ya saya dulu pernah belajar, dia diajarin. Nah itu karena udah diajarin langsung jadi lebih cepet sih bisanya. Oke. Penonton juga bisa kan? Suara toke. Paling gampang tuh. Suara toke aja yang dihafalin. Tapi waktu jeda syuting gitu kan, lagi nunggu scene lo. Ya. Lo ngapain tuh biasanya untuk menghilangkan kebosanan? Dengerin musik atau? Dengerin musik. Musik apa? Macem-macem sih. Jadi kan gue banyak syuting sama anak-anak Gen Z nih. Pengen tahu kan selera musik mereka gimana. Tuker-tukeran. Gue kasih musik jadul, mereka ngasih musik yang baru. Terus ini sih ya mengulang lagi hafalan skenario. Oke. Terus nah karena syutingnya di Ciwidey dan Ciwidey itu dingin banget. Dingin banget. Buat gue tuh dingin banget. Ya ada gerak-gerak olahraga biar badan tetap anget gitu. Nah itu sih paling. Pas pulang denger Cocomelon lagi. Ya. Teng 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 teng. Gitu. Iyalah. Atau Anak gue masih kecil-kecil. Blippi ya. Blippi, Cocomelon. Lipi gitu. Ternyata sama semua anak-anak ya. Sama udah semuanya sama. Capek-capek belajar karinding komelon lagi. Gitu ya. Dan ini juga aktornya wah luar biasa semua Yes. yang terlibat di film ini. Ya. Lu kalau main film itu masih casting nggak? Ada yang masih casting. Oke. Ada masih yang casting? ada yang langsung ditawarin, ada yang lewat casting. Gitu. Dan di film ini lo langsung ditawarin? Kalau yang Korin 2 iya. Korin langsung ditawarin? Ditawarin skrip. Kalau Pangku gue casting. Oke. Jadi ya dua-duanya lah. Ada yang ditawarin, ada yang casting. Dan lo udah cocok aja gitu ya ketika lo reading dengan ceritanya tadi soal... Biasanya memang sebelum gue mengiyakan, gue baca dulu skenarionya. Oke. Kalau gue suka, srek, Oke. oke, let's go gitu. Setelah Korin 2 mungkin ada project film-film horor selanjutnya untuk Freddy Nuril? Belum ada. Intinya gue tetap terbuka dan memang gue cukup pemilih. Tapi untuk sekarang fokus Korin 2 dulu.
fokus Korin 2 ya. Dan masih terus main suling ya. Masih. Iya. Udah hobi aja itu. Harapannya untuk Indonesia dari Fedi Nuril. 1. Sebisa mungkin mengikuti aturan yang ada. Gitu. 2. Kurang-kurangin ngejilat lah. 3. Apa ya? Patuhi aturan nomor 1 dan 2 tadi. Nah, iya. 3. Ikutin aturan 1 dan 2. Bener lah. Kita kasih tepuk tangan untuk Fedi Nuril. Sehat selalu Mas Fedi Nuril. Terima kasih. Sukses untuk film Korin 2 dan proyek-proyek selanjutnya. Amin, amin. Sukses untuk, pokoknya sukses untuk semuanya. Terima Dan kasih. yang penting tetap sehat ya. Sama-sama. Mas Fedi Nuril ya. Sehat semuanya. Selamat ulang tahun yang ke-25 Metro TV. Terima kasih. Semoga tetap solid, tetap memberitakan berita yang berkualitas. Amin. Dan menjaga pilar keempat demokrasi. Wih, luar biasa. Mas Fedi juga semoga ke depan tetap terus kritis ya. Amin. Itu dia. Itu tadi perbincangan kita dengan Fedi Nuril. Kita kasih tepuk tangan terus sekali lagi.